Maka dengan mundurnya Pak Erlangga ini ada pengaruhnya bagi calon-calon yang didukung oleh Partai Golkar. Dari dulu orang mengatakan lawan tangguh Pak Rohidin itu hanya Helmi Hasan. Dan untuk yang saat ini, untuk Pilgub yang kali ini, bukan Helmi yang dulu pada Pilgub 2019 kemarin. Ini beda, ini ya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nongol lagi di Bungkulan Times podcast yang gaspol. Ini Gaspol. Nah, saya begadang tadi malam, jadi kurang ini. lupa. Sampai jampe tadi malam. Ya. Live sama orang nih karena TikTok ya. Di TikTok yang nak kita bahas soal ini bang, temanya Golkar Bengkulu pasca mundurnya Pak Erlangga selaku ketum Golkar, ya kan? Kita bersama Bang El Fahmi Lubis, akademisi yang berkecimpung di bidang hukum dan politik. Sehat bang? Alhamdulillah sehat Bung Beni. Alhamdulillah. Untuk yang kesekian kalinya mempersamai Bungkulan Times ya, untuk memberikan cakrawala berpikir, nuansa-nuansa baru yang berkaitan dengan isu-isu terkini. Apakah itu isu politik, hukum dan lain sebagainya. The best Bungkulan Times. Terima kasih ini bang. Ini sama Bang El Fahmi ini banyak penggemarnya ya. Kemarin beliau heboh mengkritisi soal Bangken ya. Untuk menyalonkan menteri ya. Menteri orang Bengkulu. Nah, sekarang Bang kita masuk di pemilihan gubernur, ya kan? Hangat kemarin kita dihebohkan dengan mundurnya Pak Erlangga. Betul. Dan tentunya mundurnya Pak Erlangga ini menjadi tanda tanya besar karena seperti kita ketahui bahwa Pak Rohidin ini tampak dekat betul sama Pak Erlangga ini kan. Betul. Nah, sementara kontestasi untuk pilkada pemilihan gubernur tinggal hitungan bulan. Betul. Nah, Kando memandang mundurnya Pak Erlangga ini aduh apa? Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau ditanya apa isu yang paling hot atau yang paling panas minggu ini dalam dunia persilatan politik tanah air, maka jawabannya tidak lain adalah terkait dengan berita begitu mengejutkan jagat politik, mundurnya seorang ketua umum partai besar yang berdasarkan hasil pemilu 2024 adalah partai terbesar nomor 2. Perolehan pesuara maupun kursinya di DPR yaitu Partai Golkar. Di mana ketua umumnya yang sudah sukses membawa partai ini dalam kontestasi politik di pemilu 2024, menang di Pileg, menang juga di Pilpres. Karena calon yang didukung oleh Partai Golkar yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran juga terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi Partai Golkar ini adalah partai yang sangat fenomenal. Di samping dia partai lama, dan Golkar ini termasuk partai yang unik karena kapanpun kekuasaan boleh berganti dari satu pemimpin ke pemimpin lain, tapi Golkar selalu ada di dalamnya. Itu yang membuat kita salut dengan Partai Golkar ini. Jadi dia itu tidak lekang oleh perubahan politik. Di mana ada perubahan politik, di situ ada Golkar. Tetap ada Golkar. Akarnya masih menancap beringinnya itu. Ya, akar beringinnya itu. Nah, yang Kando ketahui apa penyebab Pak Erlangga ini sampai mundur? Sampai hari ini bukan kita yang hanya mengamati dari luar, tapi di internal Partai Golkar sendiri, para wakil ketua umum, pengurus-pengurus teras di Partai Beringin, kalau kita lihat baca di berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial, belum ada alasan yang pasti
yang bisa mengungkapkan apa menjadi motif dan alasan utama Pak Erlangga ini mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi dari apa yang kita simak dari berbagai media maupun percakapan-percakapan di media sosial lainnya, mundurnya Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh Pak Erlangga itu adalah keputusan pribadi beliau, tanpa ada paksaan katanya, tanpa ada tekanan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam politik itu impossible. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, dan kita membaca politik itu tidak bisa membacanya secara hitam atas putih, dan kita tidak boleh percaya begitu saja dengan pernyataan alasan-alasan itu. Pasti ada tanda tanya besar, ada invisible hand, jadi ada tangan-tangan tersembunyi yang ikut mempengaruhi sehingga muncul pada keputusan mengundurkan diri. Karena mundur dari jabatan yang paling bergensi seperti itu bukan sesuatu yang gampang, apalagi untuk kursi Ketua Umum Partai Golkar ini ya, kalau kita samakan sama dengan kursi presiden ini ya, sangat luar biasa kursi ini, sangat seksi, apalagi di tengah kondisi politik yang akhir-akhir ini memang kita dalam menghadapi kontestasi setelah Pilpres dan Pileg, yaitu Pilkada serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024 yang sebentar lagi akan segera dilakukan. Jadi mundurnya Pak Erlangga ini bikin orang banyak spekulasi politik yang berkembang di luar, macam-macam, mulai dari pengamat di internal Partai Golkar dan siapapun yang ada di akar rumput ikut juga bicara, mengomentari apa gerangan yang terjadi di balik mundurnya Pak Erlangga ini sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu. Ada sangkut pautnya sama pilkada nggak? Menurut abang, analisa abang lah. Iya, kalau dari analisa saya ada, tetapi ini dari analisa ya, tapi tidak begitu signifikan yang menyebabkan itu sebagai penyebab dia mundur sebagai Ketua Umum. Tapi yang paling banyak menyumbang sepertinya penyebab kenapa dia mundur ini adalah konflik di internal Partai Golkar itu sendiri. Karena jauh sebelum ini sudah ada suara-suara sumbang dari sebagian kader Partai Golkar yang tidak setuju lah dengan kebijakan Pak Erlangga selama ini ketika memimpin Partai Golkar. Jadi konflik di internal partai ini sepertinya yang mendorong beliau itu pada keputusan untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai. Jadi dan itu selaras dengan pernyataan beliau sendiri ketika konferensi pers menyatakan pengumuman pengunduran dirinya, bahwa salah satu alasan atau tujuan dia mundur sebagai Ketua Umum itu untuk menjaga keutuhan dari Partai Golkar. Artinya kan kalau itu alasannya ada sesuatu yang ada konflik di internal itu, dan untuk jalan terbaiknya adalah dengan cara dia mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu. Tapi itu analisa kita, tapi apa yang menjadi penyebab utamanya itu sampai hari ini semua orang nggak tahu, kecuali Erlangga sendiri yang tahu. Oke, nah seperti kita sampaikan di awal tadi, Pak Erlangga ini nampak dekat dengan Pak Rohidin Mersya. Dengan mundurnya Pak Erlangga ini, apakah akan menggoyahkan kekuatan Golkar Bengkulu untuk menghadapi pilkada serentak ini nanti? Jelas sebenarnya di tengah kondisi kita sedang menghadapi perang lah. Pilkada itu kalau kita anggap itu, kita analogikan perang sebagai sebuah kontestasi politik di mana seluruh partai politik punya kepentingan terhadap siapa yang akan menang dalam kontestasi pilkada, baik apakah itu pilkada gubernur maupun pilkada bupati wali kota. Maka dengan mundurnya Pak Erlangga ini ada pengaruhnya bagi calon-calon yang didukung oleh Partai Golkar. Setidaknya konsentrasi partai itu sekarang terpecah. Padahal seharusnya dalam kondisi yang
genting seperti ini, menghadapi pilkada seperti ini, sebenarnya partai harus solid. Artinya mesin politik partai itu bukan saja lagi dipanaskan, tapi sudah siap tancap gas seharusnya. Nah, di tengah mesin partai yang seharusnya sudah harus tancap gas, tiba-tiba sopirnya itu mengalami gangguan, misalnya ya, apakah sakit, apakah berhalangan. Nah, ini jelas akan mengganggu mencapai tujuan dari partai itu sendiri. Bakal ada perubahan nggak menurut Anda? Untuk sejauh ini kan pilkada Gubernur Bengkulu ada beberapa calon, ya. Tapi yang selama ini sebelum mundurnya Pak Erlangga ini dua kontestasi yang dua pasangan yang dinilai kuat untuk berlayar ke pilkada Gubernur Bengkulu. Betul. Nah, dengan mundurnya Pak Erlangga ini akan ada perubahan nggak peta di Golkar sendiri? Jadi begini melihatnya Bung Beni, jadi apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh jelas bagi calon yang didukung oleh Partai Golkar. Tapi apakah mereka yang sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar dalam maju, apakah itu di pilkada gubernur, bupati dan wali kota, apakah ada pengaruhnya dengan mundurnya? Kita mengkajinya dalam dua aspek. Dari aspek hukum itu tidak ada masalah, Bung Beni. Artinya kalau memang benar pasangan calon itu sudah mendapat rekomendasi resmi dari Partai Golkar, artinya itu sah. Artinya memang rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar yang secara konstitusi, secara undang-undang itu memang legal. Jadi artinya produk yang dibuat dari hasil rekomendasi itu juga legal, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi problem ini banyak seloroh di luar itu. Yang penting itu di pilkada itu bukan siapa yang memegang rekomendasi, tapi siapa yang mengantarkan dia nanti pada pendaftaran tanggal 27 Agustus. Jadi banyak orang pasangan calon sudah mengantongi rekomendasi partai, tetapi pada saat pendaftaran ke KPU tidak diantar oleh partai itu. Artinya hanya memegang rekomendasi, tapi ketika didaftarkan partai mendaftarkan orang lain, bukan orang yang sudah diberi rekomendasi. Banyak itu kejadian dalam pilkada di Indonesia. Orang yang memegang rekomendasi partai, tapi saat pendaftaran di KPU malah partai tersebut tidak mendaftarkan yang bersangkutan, tapi mendaftarkan pasangan calon yang lain. Partainya yang daftar. Ya, yang kita tunggu itu kan, yang pasti itu kan siapa yang mendaftarkan pasangan itu ke Komisi Pemilihan Umum. Kalau rekomendasi kan nggak bisa apa-apa, karena rekomendasi itu belum otomatis partai itu mendaftarkan dia sebagai pasangan calon yang diusung oleh partai tersebut. Tapi kalau partai itu sudah ke KPU mendaftarkan secara sah yang bersangkutan, itu baru final. Jadi sekarang itu semua yang memegang rekomendasi itu jangan pede dulu. Bisa saja pada saat pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 nanti bukan dia yang didaftarkan oleh partai tersebut, tapi pasangan calon yang lain. Dalam politik itu cair sekali. Finalnya itu siapa yang mendaftarkan nanti. Ya. Nah, balik ke tema kita tadi soal Pak Erlangga dan Pak Rohidin. Betul. Ya kan? Dengan mundurnya Pak Erlangga, apakah nanti yang sekarang ini, selama ini seperti kita ketahui Pak Rohidin dengan Bu Miriani sudah direstui lah. Betul. Sudah kabarnya sudah mendapat rekomendasi lah ya. Dari Pak Erlangga langsung. Menyerahkan itu kan. Betul. Dilihat dari foto-fotonya ya. Ada kemungkinan nggak dengan bergantinya Pak Erlangga nanti, entah siapa ketum Golkar yang baru, akan bisa mengakibatkan terancamlah Pak Rohidin sama Bu Miriani ini diganti juga? Sangat besar, Bung Beni. Sangat besar. Iya, bukan saja karena Erlangga mundur, nggak mundur saja Erlangga bisa berubah.
Masih bisa berubah. Di detik-detik terakhir kalau misalnya Pak Erlangga mau berubah, walaupun dia sudah kasih rekomendasi jauh hari, tapi saat pendaftaran dia mau ganti itu, ya bisa saja. Itu hak prerogatif penuh partai. Ya. Jadi kalau ditanya Bung Beni, apakah pasangan calon pasangan calon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar dengan mundurnya Pak Erlangga ini, apakah bisa merubah peta dukungan? Ya sangat besar merubah peta dukungan itu, karena kita tunggu di batas akhir. Di batas akhir itu. Kalau sekarang kan semua partai masih bisa berimprovisasi, walaupun sudah ada bakal pasangan calon mendapatkan rekomendasi dari partai A misalnya, tapi bukan berarti itu harga mati pasti didaftarkan oleh partai A itu ke KPU, belum tentu. Bisa saja di detik-detik terakhir itu terjadi perubahan. Dan itu sering terjadi dalam praktek politik kita. Nah, masih ini dengan mundurnya Pak Erlangga, kekuatan prediksi Kando ya, kekuatan pasangan Rohidin Merry ini tetap kuatkah atau melemah sekarang? Oke, jadi sebelum saya jawab itu Bung Beni, variabel yang menentukan keterpilihan pasangan calon itu dalam pilkada itu dalam banyak hal faktor partai politik itu bukan faktor yang dominan. Bukan faktor yang dominan. Partai politik itu dia dominan sebagai perahu untuk menghantarkan yang bersangkutan untuk mendapat tiket. Nilai jualnya iya, untuk mendapatkan tiket dalam proses kontestasi. Tetapi partai politik tidak terlalu besar pengaruhnya di dalam mempengaruhi keterpilihan dari pasangan calon yang didukungnya. Karena yang dalam banyak hal dalam praktek di Indonesia yang menentukan itu ketokohan. Iya, ketokohan atau figur dari pasangan calon itu sendiri. Jadi faktor figur itulah yang sangat menentukan, yang sangat dominan menentukan dia terpilih atau tidak. Bukan faktor partai politik mana yang mendukung dia. Banyak dia yang borong partai, sementara lawannya cuma satu partai atau dua partai, justru itu yang menang dalam pilkada. Dalam banyak pilkada seperti itu. Justru calon yang didukung hampir 80% oleh partai malah tidak terpilih. Seharusnya logika politiknya semakin banyak partai politik yang mendukung dia, sebenarnya tingkat keterpilihan dia semakin tinggi. Tapi dalam praktek di Indonesia, di pilkada di Indonesia itu tidak berlaku, Bung Beni. Berarti balik ke ketokohannya. Nah, ke ketokohan Pak Rohidin yang berpasangan dengan Bu Merry ini, menurut Kando mampu tidak menyaingi pasangan yang lainnya? Ya, yang jelas dia punya modal politik. Ya, dia incumbent. Dia incumbent petahana. Ya, artinya secara modal politik dia sudah punya. Orang sudah kenal. Setidaknya di mata publik orang sudah kenal dengan Pak Rohidin. Kita belum bicara apakah orang puas atau tidak puas ya sama kepemimpinan dia, tapi setidaknya figur dia sudah dikenal di masyarakat. Dan kalau memang terjadi head to head antara Pak Rohidin berpasangan dengan Ibu Meriani melawan Pak Helmi Hasan dengan Pak Mian di Pilkada Gubernur 2024. Ini seru ini. Seru karena peta kekuatannya itu ya berimbang. Karena Pak Rohidin sebagai incumbent dan Pak Helmi ini dari dulu orang mengatakan lawan tangguh Pak Rohidin itu hanya Helmi Hasan. Dan untuk yang saat ini, untuk Pilgub yang kali ini, bukan Helmi yang dulu pada Pilgub 2019 kemarin. Ini beda, beda. Kalau di Pilgub yang kemarin mungkin kurang begitu serius, belum mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya maupun di eksternal dia. Tapi di Pilgub kali ini akan habis-habisan ini.
pertempurannya karena Kalau bisa-bisa. dulu Bang Zulhas belum menteri. Betul, menteri, betul, gitu ya. betul. Itu salah satu faktor. Salah satu faktor. Tapi saya melihatnya untuk kali ini dia akan all out dan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Dan ini seru nanti kalau memang terjadi head to head. Ya. Nah, balik ke ini. Tadi kita udah banyak bicara soal Pak Rohidin Mersah, ya kan? Nah, tadi kita sempat menyinggung terkait Helmi Mian dan juga sempat menyinggung soal Helmi ini akan all out dengan yang dulu 2020 belum meluncurkan atau belum mengeluarkan semua kekuatan, tapi kekuatannya saat ini diakui atau tidak bahwa kakaknya menteri. Betul. Ya. Dan juga rekomendasi yang sudah dia terima pun bukan partai kaleng-kaleng Ya, partai-partai PAN, PDI, Gerindra, belum Gerindra, Nasdem, ya, Demokrat. Ya. Nah, ini kan partai-partai yang Ya. Kalau diistilahkan banyak penonton dan netizen ngomong ini Kim plus. Kim plus. Ya. Kim plus PDIP minus Golkar. Betul. Nah, apakah dengan mundurnya Pak Erlangga Hartanto nanti Kim yang tadinya ada minnya jadi Kim plus plus dengan bergabungnya Golkar dengan menggunakan kemungkinan kalau misal Pak Zulkifli Hasan menggunakan kekuatan koalisi Kim itu. Betul. Menurut Abang seperti apa? Ya, di dalam politik Bung Beni tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak. Ya, dan di dalam politik itu perubahan itu hitungannya bukan menit tapi detik. Detik. Ya. Bisa saja di detik-detik terakhir membuyarkan seluruh ekspektasi, seluruh prediksi dan lain sebagainya. Ya. Dan terbukti misalnya dengan mundurnya Pak Erlangga, kan siapa yang pernah mengira bahwa di saat-saat genting seperti ini beliau mundur? Tidak ada yang bisa memprediksi. Tiba-tiba kita muncul beritanya bahwa dia mengundurkan diri. Begitu juga dalam proses pilkada untuk gubernur kita nanti. Bukan tidak mungkin, karena di pilkada itu saat ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Ini kan ada semacam kesepakatan yang tidak tertulis antar koalisi presiden kemarin. Ya, jadi koalisi presiden itu sekarang itu ingin diawetkan pada koalisi di pilkada. Disalurkan. Jadi, disambungkan. Jadi dan itu terbukti saat ini bahwa partai-partai yang tergabung di koalisi misalnya Kim itu rata-rata partai-partai yang tergabung di sana itu polanya itu sama. Mendukung satu pasangan calon. Kalaupun ada yang pindah-pindah dari Kim itu, misalnya satu partai atau dua partai, itu tidak banyak kasusnya. Tapi rata-rata di seluruh pilkada di Indonesia yang sudah diberikan rekomendasi oleh partai-partai itu ada pola yang sama, bahwa salah satu pasangan calon itu didukung oleh partai-partai yang tergabung di dalam Kim. Dan ini idenya Pak Prabowo itu kan itu, bagaimana terjadinya kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi walaupun itu sepertinya klise, tapi dalam politik ya boleh-boleh saja alasannya itu. Tapi saya melihat sekarang ya ada nuansa ke situ. Ada nuansa ke situ. Jadi ada fenomena sekarang Bung Beni, banyak pilkada yang kotak kosong. Banyak pengamat memprediksi bakal jumlah pilkada di daerah itu yang melawan kotak kosong jumlahnya akan lebih banyak untuk pilkada 2024 dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Ada kecenderungan seperti itu. Nah, ini salah satu implikasi dari Kim bergabungnya tadi, koalisi Kim Plus tadi, atau Kim saja itu untuk mendukung pasangan calon tertentu yang sama di setiap daerah. Akibatnya banyak pasangan calon lain yang tidak punya perahu atau partai untuk maju di dalam kontestasi pilkada. Sementara ada saluran lain menggunakan jalur independen, itu berat bagi pasangan calon. Apalagi untuk pasangan calon gubernur itu dalam sejarahnya Bung Beni, dalam sejarah pilkada di Indonesia hanya satu kasus yang ada calon independen untuk gubernur. Itu baru terjadi hanya di Provinsi Maluku Utara.
karena Maluku Utara itu kecil provinsinya. Jadi DPT-nya sekitar 60 ribuan, jadi memungkinkan itu ada calon independen. Cuman itu satu-satunya di Indonesia dalam pilgub ada jalur independen, selebihnya nggak ada. Jadi kalau misalnya di Bengkulu nanti ada calon independen yang bisa bertarung lolos dalam pilgub, ini mencatat sejarah kedua, provinsi yang kedua yang ada calon independennya dalam konsultasi pilgub. Kalau tidak, berarti juaranya tetap Maluku Utara sebagai provinsi yang satu-satunya ada calon independen dalam pemilihan gubernur. Karena memang berat. Tadi Kanda sempat ngomong di KIM itu hampir menyeluruh untuk ada kesinambungan, ya kan, antara pilpres dengan nanti pilkadanya, ya kan. Nah, dengar nih, hanya Golkar yang banyak agak keluar dari KIM. Nah, apakah itu yang menjadi faktor, terutama untuk daerah-daerah yang ini, misal kita dengar mungkin di pemberitaan berapa hari ini kan DKI beda nih, Jawa Barat beda juga, Sumatera Utara gimana? Nah, Sumatera Utara belum terlalu inilah yang kalau nggak salah saya dukung Bobi dia. Ya, dukung Bobi. Sama berarti ya. Nah, untuk Banten juga beda. Ya. Nah, Bengkulu pun beda. Karena itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam KIM ini ada Zulhas. Betul. Yang notabene kakaknya Helmi Hasan. Ini kan jadi dilema nih, antara ketika Pak Erlangga harus memilih kadernya Rohidin Mersah yang punya peluang besar tetap memenangkan kontestasi, ya kan? Karena juga sebagai partai pemenang di Provinsi Bengkulu, ya kan? Nah, harus ngikut dengan adiknya Zulhas. Tiba-tiba, ya, orang kan menilai nih, wah kekuatan Pak Rohidin masih ada dong dengan Erlangganya di Golkar. Dia tetap bisa yang KIM tadi di berbagai daerah mereka sama mengusungnya, tapi untuk beberapa daerah ini KIM dengan Golkarnya yang agak beda, memilih yang berbeda. Apakah salah satu itu faktornya kenapa Pak Erlangga mundur? Jadi begini, Golkar itu partai yang paling cerdik, yang paling cerdas, dan yang paling kuat untuk saat ini. Itu menurut penilaian saya. Jadi dia dalam pilkada ini punya kepentingan, punya kepentingan politik. Dia ingin punya saham yang besar dalam pilkada itu. Jadi oleh sebab itu, dan satu lagi alasannya, di Golkar itu nggak kehabisan stok kader. Kader-kader terbaik itu terlalu banyak di partai Golkar. Jadi oleh sebab itu kenapa tadi misalnya Golkar termasuk partai yang paling banyak yang berbeda, yang keluar dari calon yang didukung oleh KIM. Dalam banyak kasus tadi, misalnya dalam pilkada Banten, dalam pilkada Jawa Barat dan lain sebagainya. Karena Golkar itu punya kalkulasi sendiri. Misalnya di Jawa Barat dia punya calon yang itu punya kan yang kuat. Dia punya kalkulasi politik sendiri, termasuk juga di Banten. Dia punya kalkulasi sendiri. Jadi mereka itu sangat berkepentingan untuk memenangkan kader yang didukungnya itu di dalam pilkada. Tapi di sisi lain, memang dia terikat juga, walaupun itu tidak tertulis, terikat juga dengan komitmen kebersamaan dengan koalisi Indonesia Maju itu atau KIM itu. Di sini saya melihatnya dilemanya Partai Golkar. Di satu sisi dia ingin tetap bagaimana memajukan kader-kader potensial yang dimiliki, tapi di sisi lain dia juga tidak boleh terlalu jauh keluar dari permainan yang ada di KIM itu, karena itu dampak politiknya besar juga bagi Golkar kalau dia membelelo terus dari KIM ini. Ya, jadi oleh sebab itu kalau ditanya misalnya dalam konteks Pilgub Bengkulu, saya masih terbuka kemungkinan bahwa Partai Golkar itu
akan merapat bergabung sama Kim. Dan tidak menutup kemungkinan pasangan calon yang katanya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar itu tidak didaftarkan nanti saat pendaftaran di KPU. Apalagi ditambah situasi politik di internal Golkar sendiri yang saat ini ya bisa dikatakan dalam tanda petik itu gonjang-ganjing juga. Kita nggak tahu siapa, katanya hari Selasa mereka akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan PLT, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Jelas nanti PLT kan punya visi tersendiri juga di dalam melihat peta kekuatan politik yang harus didukung oleh partai dalam Pilkada 2024 ini. Saya memprediksikan apa yang dikatakan oleh Bung Beni tadi akan muncul kejutan-kejutan baru pasca mundurnya Erlangga Hartarto jadi Ketua Umum Golkar, dan itu tidak kejutan-kejutan itu tidak menutup kemungkinan terjadi juga di Pilgub Bengkulu. Nah, kalaupun itu terjadi, ini prediksi Bang ya, biasa lah kalau kita prediksi politik gitu ya kan. Kalau seandainya Golkar pun bergabung dengan Kim, akan ada partai besar yang mengusung satu pasangan calon gitu kan. Itu pun kalau si independen juga nggak lolos. Gitu kan. Nah, kemungkinan kalau Pilkada Gubernur Bengkulu itu melawan kotak kosong, menurut kacamata yang Bang Fahmi pahami, itu seperti apa? Karena gini Bang, berapa kali dari Bengkulu Times kita tanya dengan netizen, banyak yang nggak setuju kotak kosong. Ya. Jadi begini, berkaca dari kasus Pilgub DKI, sudah ada beberapa partai yang memberikan rekomendasi kepada Anies. Masih jauh hari saja partai yang sudah memberikan rekomendasi itu sudah meninjau ulang. Misalnya dalam kasus ini PKS akan mengkaji. Saya tidak menutup kemungkinan dalam tanda petik rayuan-rayuan politik sampai pada hari H pendaftaran ini masih terus terjadi terhadap partai-partai yang sebelumnya sudah terlanjur misalnya memberi dukungan politik kepada calon A misalnya. Tidak menutup kemungkinan itu dirayu-rayu untuk berpindah hati, untuk berpindah dukungan untuk mendukung calon tertentu. Dan saya khawatir hal yang sama itu terjadi di Bengkulu. Sekarang itu kan masing-masing partai sedang melakukan konsolidasi sekarang. Apa yang saya katakan tadi, yang menentukan itu bukan siapa yang memegang surat rekomendasi, tapi yang menentukan itu siapa yang mendaftarkan, partai apa yang mendaftarkan dia nanti pada tanggal 27 Agustus ke kantor KPU. Itulah yang pasti. Nah sekarang oke lah ada pasangan calon katanya sudah mendapatkan rekomendasi dari partai A, partai B, partai C, dan tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu yang tinggal 1 minggu ini terjadi perubahan yang luar biasa. Nah kalau toh misalnya nanti terjadi perubahan, prediksi kita ini terjadi perubahan dan menyebabkan terjadinya pilgub kotak kosong, artinya hanya satu pasangan calon, walaupun menurut mekanisme undang-undang pemilu itu nanti diperpanjang, masa perpanjang masih tetap tidak ada calon yang mengusung pasangan calon yang lain, ya maka mau tidak mau pilgub kita melawan kotak kosong. Kalau itu terjadi, saya secara pribadi itu tidak setuju Bung Win. Nggak setuju. Saya sendiri termasuk orang yang sama dengan netizen, sebagai orang yang tidak setuju kalau pilgub itu melawan kotak kosong. Oke lah, mungkin dalam kalkulasi politik itu dibenarkan. Siapapun ingin menang sebelum bertarung. Semua orang pasti ingin seperti itu. Tetapi demokrasi itu ada etikanya. Jadi demokrasi itu bukan siapa yang kuat yang menang. Tetapi dalam berdemokrasi, di dalam berpemilu kita juga punya etika. Jadi saya melihat secara demokrasi kotak kosong itu sangat tidak mendidik dan melanggar etika
etika demokrasi. Oleh sebab itu saya tetap menginginkan Pilgub Bengkulu itu walaupun tidak banyak pasangan calon yang bertarung, minimal tidak melawan kotak kosong. Minimal ada 2 pasangan calon yang bertarung di dalam Pilgub Bengkulu, sehingga demokrasi kita sehat dan masyarakat disuguhkan oleh pilihan alternatif pilihan. Kalau lawan kotak kosong kan walaupun ada alternatif pilihan kan, tapi bukan orang kotak kosong. Tapi dengan tidak melawan kotak kosong, misalnya head to head, masyarakat itu dididik untuk ada alternatif pilihan mereka di dalam proses kontestasi. Oke, mungkin nih ya, dari mundur sampai kotak kosong udah kita bahas semua ini. 3 menit buat Kando kesimpulan. Oke, terima kasih. Jadi rekan-rekan netizen yang saya hormati, kita sekarang sedang harap-harap cemas menunggu apa yang bakal terjadi. Perubahan politik ini sangat cepat, seperti apa yang saya katakan tadi, bukan hitungannya hari, bukan juga hitungannya jam, tapi hitungannya bisa detik. Jadi oleh sebab itu kita sekarang sama-sama mencermati dinamika politik yang berkembang menjelang hari H, pendaftaran pasangan calon. Kita berharap pilkada serentak 2024 di Provinsi Bengkulu, apakah itu pilkada gubernur, pilkada bupati maupun pilkada wali kota, bisa berjalan dengan lancar. Angka partisipasi masyarakat di dalam memilih kita berharap itu meningkat. Lalu kita terus mengedukasi dan meliterasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, dan pilihlah pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya, dan mulailah sekarang belajar untuk tidak terpengaruh dengan money politik. Jadi pilihlah pasangan calon itu berdasarkan hati nurani, bukan siapa yang kasih amplop, siapa yang kasih sembako dan lain sebagainya. Dan dengan demikian pemimpin yang akan kita pilih dan akan menjadi pemenang dalam kontestasi pilkada betul-betul adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang lahir bukan karena sogokan, bukan karena politik, tapi betul-betul pemimpin yang lahir dari pilihan rakyat itu sendiri. Kita berharap pilkada serentak 2024 Provinsi Bengkulu berjalan sukses, dan siapapun yang terpilih nanti dalam pilkada, saya minta komitmennya untuk tetap memajukan Bengkulu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.